Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarram wal muhtaram, para bapak, para hadirin sekalian, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat taufik dan hidayahnya, berkat qudrat dan iradahnya, kita dikumpulkan di rumahnya, yaitu di masjid ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan satu wasilah, menjadikan satu perantara akan turunnya rahmat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan satu sebab kumpulnya kita di sini akan turun daripada kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwatul iman, setelah malam minggu kemarin kita menerangkan daripada sebagian sunnah-sunnah Nabi, di antaranya bab siwak ataupun sunnah-sunnah yang lain. Alhamdulillah, kita tahu bagaimana kepentingan mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW, dan kalau bisa kita terus memegang akan sunnah-sunnah Nabi, karena dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang memegang sunnahku ketika umat-umatku telah rusak, akan jauh daripada sunnah-sunnahku, kata Nabi Rasulullah SAW, falahu ajru mi'ati syahid, maka baginya pahala 100 syahid. Ini alhamdulillah merupakan satu kebaikan apabila kita betul-betul berpegang teguh kepada sunnahnya baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada sebagian keterangan kita perlu juga memperhatikan daripada tata krama ataupun adab, daripada adab mengerjakan sunnah Nabi, karena dikatakan la imana liman la adabalah, tidak sempurna iman seseorang apabila tidak beradab, apabila tidak memperhatikan daripada tata kramanya ibadah-ibadah ataupun kebiasaan-kebiasaan setiap harinya. Ihwatul iman, insyaallah di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau kembali membuka daripada sunnah Nabi. Kita awali dengan pembicaraan beliau, wa idza aradta nauma fattaji ala janbikal ayman. Kata beliau, wa idza aradta nauma, apabila kita berkehendak tidur, fattaji ala janbikal ayman, maka tidurlah ke sebelah kanan, seperti tidurnya kita seseorang yang waktu kita meninggal ataupun kita menjadi mayat, ditidurlah seperti itu, kata beliau, mustaqbilal kiblat, sambil menghadap kiblat. Ini merupakan sunnah Nabi. Tidurnya Nabi ini tidurnya seperti apabila seseorang dimasukkan ke liang lahat, jadi selalu ke sebelah kanan dan tidur menghadap kiblat. Dan juga taiban min zamidunub, jangan sekali-kali kita tidur tidak ada dikirnya ataupun tidak ada minta ampunan atau mentobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibalik kita tidur ke sebelah kanan dan juga wajah kita menghadap kiblat, itu sambil taiban min zamidunub, sambil dalam hati kita selalu kita minta ampunan, taubat daripada semua dosa-dosa kita. Ya, selalu taubat, istighfar. Karena kita tidak tahu, Pak, kalau misalkan kita tidur tidak bangun lagi,
Tapi insya Allah ketika kita tidur minta ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi Rasulullah SAW, man taba minad danbin kaman dan bala. Orang yang bertobat akan dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka ini sangat-sangat perlu sekali ketika kita tidur. Sambil kita sekali lagi menghadap kiblat, ya, ke arah kanan kepala kita, sambil dalam hati kita itu taiban min dzambil dzunub, yaitu selalu tobat daripada dosa-dosa. Dan juga ajiman ala qiyamul lail, dalam hati ini selalu ajam, selalu berniat akan mau bangun malam, ya. Walaupun mungkin kita tidur terus, bangun-bangun mau subuh misalkan, tapi selalu kita azam dalam hati, niat dalam hati itu ingin bangun malam, ya. Karena walaupun kita baru saja niat di situ, kata Nabi Rasulullah SAW, niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Jadi walaupun dengan azam, dengan niat seperti itu akan tetap dapat pahala. Tapi ketika kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun malam, yaitu satu kenikmatan yang tak terhingga. Jadi sekali lagi, ketika kita tidur sambil menghadap kiblat ke sebelah kanan, kita selalu bertobat kepada Allah dan selalu ajam dalam hati, niat dalam hati akan atau mau bangun malam, ya. Walaupun misalkan tidak dikerjakan, karena bangun malam di sini, Pak, semuanya namanya bangun malam. Itu mau sholat, mau baca Quran, mau zikir. Intinya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu kebaikan tak terhingga. Dicontohkan kita misalkan saking males-malesnya bangun, tapi kita betul-betul terbangun daripada tidurnya, kita kan bisa berzikir. Taruhlah kita sambil disimbut nih, sambil disimbut bisa membaca zikir kepada Allah 100 kali, misalkan la ilaha illallah, atau baca subhanallah, atau bisa baca takbir atau tahmid atau tahlil. Ya lebih baik sekali apabila kita bangun betul-betul, ya, kita mengambil air wudhu terus sholat. Setelah sholat kita mau zikir ataupun mau baca Quran. Ini masya Allah kebaikan tak terhingga. Karena ini merupakan dabu solihin, kebiasaan orang-orang soleh akan selalu bangun malam. Dan apabila seorang ulama mendapatkan derajat kewalian, itu tidak ada turunnya derajat kewalian pada waktu siang, itu semuanya pada waktu malam, yang namanya derajat-derajat kewalian. Jadi sangat-sangat perlu sekali. Walaupun kita tidak bangun malam, tapi selalu ajam ketika tidur itu. Ketika kita tidur, taubat dan selalu ajam, kita ingin bangun malam, minta pertolongan kepada Allah agar supaya bisa bangun malam, ya. Qailan, sambil mengucapkan, ini yang biasa kita baca atau mungkin yang sudah hafal para santri, sambil membaca bismika Allahumma rabbi wa datuz zanbi wa bismika arba'u baghfir lidanbi Allahumma kinni adabaka yawma tajma'u ibadak. Itu salasan dibaca 3 kali. Kalau tidak hafal bisa kan kita membaca astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi baca 3 kali. Seterusnya waqul subhanallah salasan wa salasina, membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Terus juga membaca alhamdulillah kadalik sama membaca 33 kali. Terus terakhir membaca Allahu Akbar, kalau itu ditambah 1 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Tasbih 33 kali, baca subhanallah, baca alhamdulillah 33 kali, dan membaca Allahu Akbar 34. Jadi jumlahnya 100. Ini kebaikan tak terhingga ketika kita mau tidur, menghadap kiblat, dan juga kita bertobat kepada Allah, dan juga kita ajam ingin bangun malam sambil membaca aurat-aurat ataupun dzikir-dzikir yang telah ditentukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini sangat-sangat perlu buat kita. Dan kalau bisa juga kita perhatikan seperti mana yang telah diterangkan, wala tanam ila ala taharatin. Jangan tidur kecuali dalam keadaan suci. Jangan tidur kecuali dalam keadaan kita punya wudu. Karena
Pernah diterangkan apabila seseorang meninggal atau wafat atau datang kematian, terus ketika kita mempunyai wudu, itu dianggap mata syahidan, matinya mati syahid. Jadi sangat perlu sekali ketika kita tidur selalu kita berada dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Wal yahuduka naumu anta ala dzikrillah, dan janganlah tidur ini mengambil kepada anda kecuali anda dalam keadaan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidur aja Pak, sampai tidak dzikir sama sekali. Ini naudzubillah. Jadi usahakan kita setiap tidur harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau bisa wala tata'awad naum alal farusil wati'ah. Jangan terbiasa Pak kita tidur di tempat-tempat kasur yang empuk. Jangan dibiasakan gitu. Karena apa? Itu fayaduka dzalika ila kasrin naum. Karena yang pasti kalau kita tidur di tempat-tempat empuk itu biasanya akan membawa kita kepada tidurnya lelap. Jadi kalau kita aja mau tidur, mau bangun malam, itu jangan dibiasakan. Harus mempunyai tempat tidur sendiri. Ketika kita tidur dengan istri ataupun dengan anak kecil, kita harus mempunyai tempat tidur sendiri. Di pinggirnya atau di tempat-tempat. Kita mempunyai tempat-tempat tidur sendiri. Jadi jangan terlalu dibiasakan tidur di tempat-tempat yang empuk. Karena itu akan mengajak banyaknya tidur, gitu. Akan mengajak kita keenakan tidur. Apalagi sudah di kasur empuk terus disimbut ya, pakai selimut. Itu akhirnya keenakan tidurnya. Keenakan tidurnya. Kenapa di sini dikatakan sangat-sangat memperhatikan daripada bangun malam atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kelak kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusarun nas bi sa'idin wahidin fayunadi munadin aynal ladina kanat tatazabba zunubuhum anil madoji fayukumuna wa hum qalilun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW akan dikumpulkan manusia ini kelak, yaitu di satu tempat. Di satu tempat yang mana pada waktu itu payunadi munadin. Pada waktu ada khatib suara tanpa jirim yang mengundang, ya, yang mengundang, seolah mengundangnya ainal ladina kana tatajaba junubuhum. Mana orang-orang yang selalu menjauhkan badannya dari tempat tidur? Mana orang-orang yang selalu menjauhkan badannya daripada tempat tidurnya? Akhirnya payakumuna, ada sebagian berdiri, wahum qalilun, itu sangat sedikit. Tapi faedahnya itu masya Allah, orang yang selalu memperhatikan bangun malam, fayadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga itu tanpa hisaban. Ini masya Allah. Apabila kita memperhatikan daripada bisa bangun malam, ya, yang namanya bangun malam itu apa mau dipakai sholat, apa mau dipakai baca Quran, apa mau dipakai dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama waktu-waktu sahur, Pak. Waktu-waktu sahur ya. Waktu-waktu sahur itu sebelum subuh itu masya Allah, waktu-waktu ijabah. Waktu-waktu akan dikabul keinginan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat diperhatikan masya Allah. Malah ada sebagian Ummu Salamah, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tuksirun naum bil lail fa inna man yuksirun naum bil lail yati fakiran yaumal qiyamah. Ummu Salamah bin Daud alaihissalam, beliau mengatakan, hai anakku, la tuksirun naum bil lail, janganlah terlalu banyak tidur waktu malam. Karena fa inna man yuksirun naum, maka sesungguhnya orang yang memperbanyak tidurnya bil lail, di waktu malam itu, yati fakiran yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat akan mendapatkan kefakiran. Ini naudzubillah. Tapi seseorang akan memperhatikan bangun malam, itu akan mendapat kekayaan kelak di hari kiamatnya. Nah, ini sangat-sangat diperhatikan ini masya Allah. Karena sekali lagi bangun malam ini kebiasaan daripada Abu Solihin. Kalau Nabi, kalau para Nabi, ya terutama terkhususkan baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang namanya tahajud ini hukumnya wajib. Kita sebagai umatnya itu sunnah. Tapi kalau untuk Nabi itu wajib. Seperti duha, seperti kemarin diterangkan nyusur, siwak, itu untuk Nabi wajib. Untuk kita umatnya jadi sunnah. Ya. Nah ini masya Allah.
Seperti mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian surat, ya ayyuhal mujammil qumil laila illa qalil. Ya, hai yang diselimut, ya ayyuhal mujammil qumil laila illa qalil. Bangunlah di waktu malam walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Ya dengan sebentar tadi kita betul-betul bisa memperhatikan, akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bangun malam terus kita mengingat Allah, itu setan terhinakan. Makanya ada sebagian keterangan mengatakan apabila kita mau sholat tahajud itu seolah-olah diharuskan tidur dulu gitu. Nah ini maksudnya apa? Kita mau sholat tahajud harus tidur dulu seolah-olah. Ya. Ini faedahnya ketika kita setelah bangun tidur, kita tidur lupa nih kepada Allah. Tatkala kita bangun tidur kita mengingat Allah, ini setan terhinakan. Jadi betul-betul menghinakan setan. Jadi dengan kita daripada kita gopil, daripada kita tidur terus bangun, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan kebaikan tak terhingga. Nah ini Masya Allah. Jadi sekali lagi perhatikan daripada ketika kita mau tidurnya. Ini merupakan sunnah ataupun adab kebiasaan daripada Rasulullah SAW. Kita mau tidur punya wudu, ya, dan kita tadi menghadap ke kiblat, ke sebelah kanan menghadap kiblat, tidurnya apa seperti ya, sebelah kanan ke sana kiblat. Nah, tadi sambil kita tobat kepada Allah dan azam akan mau bangun malam. Ya. Nah, ini Masya Allah kebaikan-kebaikan tak terhingga. Dan juga perlu diperhatikan di sini wahdar, dan takutlah antanama ba'da sholati subhi fa innahu yamna'u rizqa. Kita kadang kalau tidur setelah sholat subuh itu rasanya enak ya. Tapi aslinya di dalam agama di sini dikatakan wahdar, dan takutlah antanama ba'da sholati subhi, yang mana Anda tidur setelah sholat subuh. Harus merasa takut kita tidur setelah sholat subuh. Karena apa? Fa innahu yamna'u rizqa. Karena sesungguhnya sholat setelah sholat subuh ini yamna'u rizqa, itu akan menghalangi rezeki. Kalau kata pepatah, hati-hati. Kalau kita tidur itu bisa-bisa rezekinya kita keburu kepatok ayam. Ya. Ini sebenarnya ada hadis Rasulullah SAW seperti itu. Bahwa apabila kita tidur selalu setiap ba'da subuh ya, itu fa innahu yamna'u rizqa. Maka tadi harus takutlah kita. Harus takut saking ngantuknya, walaupun kita ngantuk kalau bisa jangan dulu tidur sebelum masuk duha. Ya. Ini yang dibahayakan kayak tadi, yang harus ditakutkan ketika kita tidur setelah sholat subuh itu pertama fa innahu yamna'u rizqa. Maka sesungguhnya tidur setelah sholat subuh itu yamna'u rizqa, yaitu mencegah rezeki atau menghalangi rezeki. Ya. Kadang-kadang kita pengen uang banyak ataupun pengen semua lancar, tapi pagi-pagi kita tidur. Ya. Ini naudzubillah. Dalam satu hadis diterangkan yang namanya barokah, al barokahatu bi ummati bil bukur. Barokah umatku itu jatuh di waktu pagi. Jadi katakan oleh Nabi, kalau kita menginginkan betul-betul barokah dalam kehidupan, perhatikan waktu pagi kita, perhatikan waktu kita setelah sholat subuh. Ya, diusahakan jangan sampai tidur. Gitu. Kalau saking ngantuknya, nanti saja setelah masuk duha, jam 7, setengah 8 baru kita tidur. Kalau misalnya, jangan sampai setelah sholat subuh ngantuk tidur lagi. Ini ditakutkan kayak tadi, fa innahu yamna'u rizqa. Maka sesungguhnya sholat setelah sholat subuh itu akan menghalangi rezeki. Au ba'da sholatil asri, atau takutlah kita tidur setelah sholat asar. Ya. Kita harus takut saking ngantuknya kita setelah sholat asar, misalkan kita tidur, diusahakan jangan. Ya. Diusahakan jangan. Karena apa? Fa innahu yurisul jununa. Karena sesungguhnya tidur setelah sholat asar itu akan mewaris daripada kegilaan. Yurisul jununa. Ya. Sekarang banyak orang-orang yang gila itu aneh-aneh ya.
Masa ada orang gila tahu bahwa dirinya gila? Saya tuh nugelo, saya mah gila, mana aneh itu. Ini kita sering tidur setelah sholat asar, ini naudzubillah akan mewaris kepada pikiran dan hati kita itu al-jununa, yaitu itu mendapat kegilaan. Naudzubillah, naudzubillah. Kegilaan di sini maksudnya bukan gila seperti orang-orang gila umumnya untuk zaman-zaman sekarang, bukan. Karena ada seseorang, apakah ini benar? Guru saya mengatakan kalau tidur setiap sholat asar itu akan gila. Ini ada seorang murid yang bandel-bandel, Pak. Seorang murid yang bandel. Dicoba, malah dicoba aja. Setelah sholat asar tidur, setelah sholat asar tidur. Ya. Jadi perasaannya kata dia tidak gila-gila. Jangan-jangan bohong nih kata guru saya itu, bahwa setelah sholat asar kalau kita tidur mewaris akan kegilaan. Jangan-jangan bohong. Dia tidur terus begitu. Akhirnya dia datang kepada gurunya malam-malam. Dia datang ketuk-ketuk pintu. Mau laporan bahwa saya buktinya tidak gila. Saya selalu tidur setiap pada asar. Datangnya malam-malam. Ketuk-ketuk pintu padahal gurunya sudah tidur. Malam-malam. Akhirnya mungkin ada yang ketuk-ketuk pintu, gurunya keluar. Siapa ini? Oh, si fulan, murid ini. Dia si murid ini ngancoknya sampai mau bilang begitu aja. Setelah bangun, gurunya setelah dibuka pintunya akhirnya, ya Syekh katanya, aku ini ingin membuktikan bahwa kata Syekh ini sesungguhnya apabila kita tidur setelah sholat asar itu akan mewaris kegilaan. Nah ini saya coba, saya tidur hampir beberapa minggu saya tidur, tapi buktinya saya tidak gila-gila. Kata si murid nih, kata Syekhnya bagaimana? Kamu datang malam-malam ke sini, saya sudah tidur, kamu itu sudah gila. Saya waktu tidur, kamu datang malam-malam, kamu ini sudah gila ini. Jadi yang maksud gila di sini itu bukan gilanya. Ini terkadang tidak ada adab, tidak ada akhlak, agama tidak diperhatikan. Ini ngeri. Ya, apalagi kalau memang mewaris junun, gila seperti gila umumnya lah. Ya. Jadi perkataan gila ini banyak. Ya, seperti sekarang orang-orang itu, ya naudzubillah semua, naudzubillah. Kadang-kadang yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan, yang tidak dikerjakan kan banyak. Malah ngeri. Kata Nabi Rasulullah SAW, akhir zaman nanti, ya mungkin akhir zaman itu kelak banyak orang-orang yang amanah dikhianati, banyak orang-orang yang khianat malah dipercaya. Itu aneh. Jadi untuk zaman sekarang itu aneh, Pak. Ketidakbaikan juga banyak didukung. Jadi aneh. Itu kan udah sebagian daripada kegilaan. Ya, ya untuk kita, terutama ini merupakan daripada sunnah Rasulullah SAW dan juga yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, perhatikan. Karena sunnah ini, Pak, Masya Allah, ketika kita mengerjakan sunnah itu kata tadi, palahu ajru mi'ati syahid, baginya akan diberi 100 pahala orang-orang yang syahid. Ketika kita mengerjakan, memperhatikan dari sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Dan juga di sini dikatakan au qabla salatul isya, jangan tidur kita sebelum salat isya. Ya. Fa innahu yurisu arqa, maka sesungguhnya tidur sebelum salat isya ini yurisul arqa, akan mewaris tidak bisa tidur pada waktu malam. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang suka bermaksiat pada malam hari, ini tidurnya sehabis maghrib begini, sebelum waktu isya. Ini akan mewaris nanti malam-malam tidak bisa tidur. Ya, ini hati-hati. Kalau kesenangan kita tidur sebelum sholat isya, ya. Jangan dibiasakan nanti saya mah tidurnya waktu malam aja atau isyanya malam aja nanti mau tidur dulu. Jangan dibiasakan, karena kita tidak tahu ketika kita tidur terus kita tidak bangun lagi, ya naudzubillah, semua naudzubillah.
Dan juga faida ra'aita fi manamika ma yasruka minar ru'ya fahmidillah wa awilhu bi khairin manasibin yakunu kadzalik. Ini maaf belum bisa. Belum bisa. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasruka, dan apabila ketika kita tidur kita bermimpi, ya, kita bermimpi yang mana mimpinya mayusruka minar ru'yah, mimpinya menyenangkan, ya, mimpinya menyenangkan, gitu. Itu bagaimana fahmidillah, kita fahmidillah yaitu membaca hamdalah, itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur, mimpinya yang menyenangkan, ya, maksud mimpi yang menyenangkan itu mimpi yang baik lah. Karena yakinkan seperti mana yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ar-ru'ya minallah wal manam minas syaitan. Jadi mimpi ini ada dua, ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan. Ciri-cirinya mimpi dari Allah Subhanahu wa taala itu menyenangkan ke hati ini, menyenangkan, menggembirakan. Itu minallah, dari Allah. Ketika kita tidur mimpi yang menyenangkan, kata tadi fahmidillah, kita cepat-cepat itu muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca alhamdulillah. Ya. Tapi sebaliknya, ya, wa idza ra'aita ma yasuka, apabila kita mimpinya mimpi buruk lah, yang tidak menyenangkan ke dalam hati, ya, itu kalau bisa setelah mimpi itu kita bangun. Kita bangun, fata'udzubillah, terus kita membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasari, daripada kejelekan, wadful an yasarika salasan. Terus kita meniup seolah-olah meludah tapi tidak ada ludahnya ke sebelah kiri 3 kali, ya. Setelah kita minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, taruhlah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca 3 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kita meniup atau meludah tanpa ludah 3 kali, ya, ke sebelah kiri, watful an yasarika salasan, watuhawwil ila janbikal akhar. Terus tidurnya berubah daripada tidur yang tadi. Dan jangan sekali-kali apabila kita mimpi buruk, ketika kita bangun paginya ataupun siangnya, kita laporan kepada siapa, jangan, hati-hati, ya, itu insya Allah tidak akan menjadikan satu madorot. Kalau kita mimpi baik, ini ada 2 keterangan. Kalau kita mimpi baik, kita bisa mengkabarkan mimpi baik kita ataupun tidak mengkabarkan. Tapi kalau mau mengkabarkan mimpi baik kita, harus betul-betul kepada orang yang sangat bisa dipercaya. Jangan sampai kita mengkabarkan kepada orang yang kira-kiranya tidak percaya, karena ini akan jadi fitnah kalau mimpi baik. Seperti contoh, kita misalkan mimpi Rasulullah atau mimpi apal yang namanya kebahagiaan dalam hati, itu kita bisa melaporkan, tapi kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh kita. Karena kalau sama orang-orang yang tidak bisa dipercaya, itu akan jadi fitnah. Terutama kalau mimpi buruk, itu hati-hati, jangan dikabar-kabarin, jangan diomong-omongin kalau mimpi buruk. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita setelah kita mimpi buruk, kita bangun malam, kita mungkin bangun, baca ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kita meludah tanpa ludah 3 kali ke sebelah kiri, itu aja. Terus tidurnya kita berubah, itu aja. Itu insya Allah mimpinya tidak akan mencelakakan. Nah, mimpi itu dari setan, ya. Jadi perlu diketahui bahwa mimpi ini ada 2, ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan. Kalau mimpi baik, kita harus percaya, Pak, karena ini dari Allah. Kata Nabi, ar-ru'ya minallah wal hulu minas syaitan, ya, karena mimpi ini juga sebagian daripada ayat Allah, ya. Jangan tidak percaya sama itu mah mimpi, ya. Kalau memang kebaikan itu terkadang akan terjadi, karena wahyu zaman Nabi Rasulullah SAW itu sebagian daripada mimpi, ya. Dan juga mimpinya kita sebagian daripada wahyu yang diberikan oleh kepada Nabi Rasulullah SAW, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Rasulullah SAW. Cuman
yang ke-64. Nah, kalau mimpi-mimpi kebaikan ini itu disebutnya sitata arba'ina juz'an minan nubuwat. Ya. Jadi kalau kita mimpi baik nih, mimpi baik, pegang aja. Mudah-mudahan dengan mimpi baiknya itu akan benar-benar terlaksana. Makanya disunahkan membaca hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sampai kita tidak percaya dengan mimpi, itu sama kita dengan tidak percaya dengan sebagian ayat Allah. Karena kata Allah di dalam sebagian ayat bahwa mimpi ini wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Kata Allah sebagian daripada ayat-ayatku, ayat-ayat Allah ini mimpinya kamu dalam waktu malam dan siang. Jadi mimpi ini sebagian daripada ayat yang harus kita percayai. Ya. Saya sering Pak, ini hadis binikmah. Ketika awal dulu sebelum saya berangkat ke Mekah, awal dulu tahun berapa gitu, saya mimpi dulu, mimpi sholat di depan Ka'bah, ya, mimpi sholat depan Ka'bah. Nah, itu kita berdoa malam-malam bangun tuh, kita bangun malam-malam berdoa, mudah-mudahan terlaksana. Awal sekali tahun berapa itu kita berangkat ke Mekah tuh. Ya, tahunya alhamdulillah tidak lama dari situ kita ada panggilan bisa berangkat ke Mekah. Dan mimpinya itu mirip seperti yang saya laksanakan ketika kita masuk Hijr Ismail, kita sholat di depan Ka'bah didorong-dorong oleh orang, ya, kok sama dengan mimpi gitu. Nah, ini Masya Allah kebaikan. Ya. Jadi terkadang ada juga, apalagi kalau kita mempunyai tauhid yang kuat, kita mempunyai marifat tauhid yang kuat, kejadian besok terkadang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu. Jadi sebelum pagi, sebelum ada kejadian besok, terkadang dimimpikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mimpi ini sebagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita memang percayai. Cuman kata tadi ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Yakinkan setiap mimpi kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap mimpi buruk itu yakinkan dari setan. Ya. Ini alhamdulillah wa syukur Allah. Mungkin insyaallah untuk sementara kita tutup. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.